Matius 19 ayat 16. Matius 19 ayat 16. Yang sudah dapat katakan amin. Masih sedikit, yang lain buat bilang. Nah, mari judulnya apa? Baca sama-sama judulnya. Yang punya mulut, punya telinga, mari katakan, baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya. Nah, dengar, kakak percaya sebagaimana hari ini di ibadah Youth ini adalah generasi yang kaya. Kalian kaya banget. Dengar, perbedaan antara generasi kakak dengan generasi kalian. Ya, mari kita lihat ini, prosesor komputer di zaman kakak, sistemnya dulu apa ya, masih sistem DOS, itu juga ngerti, dan mungkin itu cuma ada di museum ya. Untuk nyalainnya masih harus pakai startup disk gitu ya, floppy disk gitu ya, yang tipis gitu ya. Dan kemudian begitu nyalain komputer, zaman gua nggak suka banget komputer. Kenapa? Komputernya hitam ya, nggak ada warna-warnanya gitu ya. Itu begitu muncul ya, kalau yang nonton film Matrix ya kurang lebih seperti itu, cuma tuh bahasa coding gitu. Nah, terus gamenya juga ya, game era gua paling top apa ya? Pac-Man. Terus kalau Nokia ya sebut merek. Apa itu? Snake. Nah, sekarang gua mau tanya. Game Snake itu sebenarnya asik. Tapi sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Udah nggak ada candy bar. Ya, handphone semua udah touchscreen, bubar, nggak bisa tuh main Snake-nya ya. Let's say, sekarang kan masih ada nekat juga handphone merek tertentu yang tetap pakai keypad gitu ya. Terus game Pac-Man zaman dulu sama itu apa sih, Snake apa ya? Apa Snake ya namanya ya? Lupa ya. Bukan Snake, sebelum Snake ada lagi. Smackdown. Nah, Smackdown udah era sekarang ya. Nah, dengar. Oke, yang ular itu ya. Mana lihat. Lu install ke komputer ke handphone zaman sekarang. Bisa nggak? Ada yang pernah nggak? Belum pernah ya? Dengar. Gue kan dulu kan kumpulin CD program segala macam gitu ya. Salah satunya ada CD game. CD game-nya jadi yang compilation punya, yang gabungan punya. Lalu pernah suatu saat di era zaman gua masih pakai GeForce 3 kayaknya ya, masih eranya jadi era Konde ya, pertama kali yang bikin CPU gabung dengan layar itu ya Macintosh gitu ya, 2 kali sebut. Nah, itu zaman Konde masih gede. Kalau sekarang kan Kondenya udah hilang ya, tipis gitu ya. Nah, dengar. Terus gue nekat, gue install game kurang lebih 5 tahun yang lalu. Tangkap nggak? Gue punya CD compilation game 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena yang sekarang gue mumet gitu ya, strategi lah, lama banget gitu ya. Gue pengen yang fun aja, yang simple ya. Itu zaman dulu ada Tetris, gue nggak ngerti, lo masih tahu gitu ya. Kayaknya itu lebih fun gitu ya, tembak bebek lah. Ini yang sekarang kayak ribet banget ya, harus begini, harus cari chatnya. Oke, beda generasi. Nah, kemudian gue nekat, gue install game yang kurang lebih udah 5 tahun yang lalu. Lo tau apa yang terjadi? Termasuk Pac-Man gue install. Lo tau nggak terjadi? Install, gue bisa main nggak? Tau nggak kenapa nggak bisa main? Beda sistem. No, bisa. Larinya kenceng banget. Bener ya, belum keras. Nah, enggak? Kenapa? Karena game itu diciptakan untuk prosesor zaman dulu yang mungkin masih 100 MHz, 200, dulu 400 aja udah wah banget. Lah sekarang udah octa-core, apalagi setelah octa gue nggak ngerti. Hah? Ya, itu udah naik lagi ya. Nah, sama dengan begini. Itu udah nggak bisa dipakai. Nah, dengar, generasi kalian ini generasi yang kaya. Generasi kalian itu generasi multitasking. Generasi gue itu generasi spesialis. Di zaman gua spesialis pembukuan itu dipakai, spesialis desain itu dipakai.
kemudian kameramen ada divisinya sendiri, lighting ada divisinya sendiri. Kayak gua kerja di film pun gua bagian sound effect. Di luar dari sound effect ada music arrangement, ya, kemudian ada lagi dubber, bagian yang voice, ya, ada voice, ada music illustration, ada sound effect, dan semua itu dikerjakan oleh spesialisasi. Tetapi zaman sekarang, halo, begitu kita ngomong soal media, berarti dia bisa Photoshop, dia bisa After Effects, dia bisa animasi, dan dia bisa pegang kamera. Ini multitasking. Lo masih mau handphone yang cuma buat apa? Telepon sama SMS doang? Halo? Apakah lo butuh yang internet? Lo dulu ada internet, layering mulai. Ini generasi kalian. So sekarang mau tanya, kalau mobil, lu punya duit, ya, punya duit terbatas, nggak bisa beli mobil baru, jadi beli mobil second. Lu tahun berapa lahir? 96. Gua lahir 77. 96, 77. Lu nggak bisa beli mobil baru, beli mobil second, ya. Cari yang mana? 96, 77. 96 dong, betul kan? Betul kan? Masih pada hidup nggak sih? Iya. Betul nggak? Betul. Yang lebih muda dari dia lagi, berarti lo pilih nggak? Iya. Betul nggak? Mau yang lebih muda lebih tua? Udah. Sekarang mau tanya, kenapa sekarang mau khotbah di sini? Kenapa sekarang gua yang keliling ke Indonesia? Lu cuma diem. Something wrong. Tadi udah kesaksian. Kenapa lu orang nggak bisa tembus ke mimbar? Terus balik lagi, ya kok nggak bisa? Emang gue cari muka? Emang gue pasang brosur khotbah handal? Cari-cari? Kan canggihan yang ini. Lu bisa lihat nggak? Kalau lu semua berdiri di sini, itu lebih keren dari gue. Prosesornya lebih bagus, RAM-nya lebih tinggi. Zamannya gua itu masih pakai hard disk gede-gede, bata. Sekarang udah cloud, man. Hello, udah nggak perlu cabut pasang, man. Nggak perlu ruang server yang berjibun. Itu generasi kalian. Tapi sekarang gua mau nanya, kenapa lu kalah sama gue? What's wrong with that? Nah, mari dengar. Ada orang kaya yang muda. Orang kaya yang muda itu siapa? Ini lu semua di sini. Orang itu lebih kaya, lebih keren, lebih pintar. Speaking bahasa Inggrisnya juga lebih mahir. Halo? Mau ngomong sama para pemimpin. Ini anak sekarang sekolahnya aja lebih bagus dari sekolah kita. Guru zaman kita sama guru zaman sekarang, sistem kurikulumnya jauh. Kita baca ayatnya. Gua baca deh. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, mari dengan orang kaya, lu bayangin ya, he is young, rich, and rohani. Ganteng banyak, tapi belum tentu kaya. Ganteng dan kaya adalah sedikit lah ya. Sekarang ganteng, kaya, rohani. Wah, susah tuh nyarinya dia. Harusnya dapat dong di sini. Amin. Yang lain masih loading. Ini gimana sih Ramlo? Masih oh itu gue. Halo. Nah, tetapi kenapa dia gue bilang rohani? Simple. Yang dia minta, apa sih yang lo minta? Cowok cakep, cewek cakep, ya kalau bonus kaya, kalau dapat jackpot rohani, gitu ya. Dengan yang dia minta adalah hidup yang kekal. Apa maksudnya hidup yang kekal?
God, I wanna be with you. Yang punya eternal life itu Tuhan. Nah, berapa banyak saat ini gue mau tanya. Tadi saat saya bilang, Tuhan udah mau datang ya. Tuhan udah datang. Gue mau tanya, benar nggak kalau Tuhan udah mau datang? Benar nggak sih lu rindu sama Tuhan? Benar nggak sih lu kangen sama Tuhan? Atau sorry ya, Tuhan itu dukun yang lain. Lu cari Tuhan waktu apa? Ada yang sakit. Lu cari Tuhan waktu apa? Come on, please, jujur lah. Lu mulai masuk menara doa. Lu kalau nggak ada pergumulan juga lu nggak nyari Tuhan. Tuhan itu adalah spare tire, itu ban cadangan yang ditaruh paling bawah, yang sampai udah jelek, udah karatan. Please, lu nyanyi nyembah Tuhan dari tadi, lu rasain nggak hadirat Tuhan? Harusnya sebelum firman, lu harus rasain hadirat Tuhan. Hebat lu? Ya, lama nyanyinya. Kapan selesai? Di dalam pelayanan kalian, di dalam ministry kalian, di dalam whatever you do, apakah Tuhan yang muncul atau diri kamu? Mana yang lebih dikenal? Oh, dia pemain musik yang bagus. Oh, dia pengkhotbah yang bagus. Oh, kesaksian dia bagus. Atau orang bisa lihat Tuhan lewat kamu. Yuk. Cek. Di dalam hidup ini, orang masih nilai kamu secara pribadi, atau orang bisa bilang gini, oh, Tuhan yang ada di dalam dia luar biasa. Udah itu aja. Jadi pada dasarnya kita itu semua bangun Babel. Lu bisa ngerias, lu bisa keren-kerenan, lu pengen jadi cakep, pengen jadi ganteng, tapi lu gak pernah pengen Tuhan yang muncul dalam kehidupan lu. Oh, please, jujur lah. Waktu gua khotbah bagus, gua dapat applause. Gua tanya, itu applause buat Tuhan, buat gue? Waktu gua khotbah bagus, yang diingat Tuhan atau gue? Dan dengar, Tuhan kita Tuhan yang baik, it's okay with him. Dia gak marah. Cuman, daily-nya gue mau nanya, pernah gak tuh kamu begini? Tuhan lagi rasain apa sih hari ini? Atau cuma begini, Tuhan gue lagi bete nih, dia harus jadi badut, dia harus jadi tukang sulap, menghibur lu. Tuhan gue lagi sedih, dia lagi keluarin isu. Tuhan gue lagi gak ada duit nih, dia jadi bank. Tuhan gue lagi sakit nih, dia jadi dokter, dia jadi asisten pribadi lu. Gue lagi jalan ke tempat yang serem nih, Tuhan sertai ya. Tuhan kamu pelayanan loh Tuhan, sertai gue ya, biar dahsyat. Oke, setelah Tuhan sertai kemuliaan lu yang ambil. What it's for God. Yuk ambil ini. No, you're more than you're more than good, more than gue diberkati banget waktu MDPC kemarin ya. Berkali-kali gue senggol istri gue, gue sanggup ya enggak. Waktu tadi gue ngomong soal kedatangan Tuhan, dia itu berkaca-kaca, dia nahan nangis. Kan gue lagi, Om Niko kangen banget sama Tuhan. Dia pengen cepat masuk surga, dia pengen cepat sama Tuhan, dia capek. Wah ini lain nih. Waduh susah ya, mungkin gini, dia udah om-om. Gue masih muda. Rumah belum, ini belum, mobil belum, pacar belum. Sementara kita bisa bilang, gue udah mau datang loh. Semua tanda itu udah ada. Tanda menjadi merah, ya udah. Semua udah ada, lu mau nunggu tanda apa lagi ya? Dan terakhir kali ya kalau kita telat-telat nunggu tanda. Dan terus gini, kalau ini Tuhan udah mau datang. Tuhan udah mau datang, so lu nanti ketemu Tuhan, lu bawa rapot apa? Ini anak yuk. Berarti lu udah persiapan untuk kerja. Orang paling takut, pegawai paling takut, itu bos datang. Itu langsung datang, desktopnya berubah. Kerjaan, mejanya semua keluarin kerjaan. Bos datang. Ketika bos datang, ada dua. You get punished, or you get promoted. Hamba yang baik dan setia, bisa kan bekerja waktu Tuhan datang. Dia promosi. Tapi hamba yang males, tidur-tiduran, yuk main game, kebanyakan main game, nonton. Daily lu ngapain? Lu bikin pelayanan di sini. Lu di sini ini lagi melayani sesama. Gue lagi melayani Tuhan. No, gue lagi ngajarin lu. Main musik lu pelayanan buat Tuhan? Enggak, Tuhan nggak butuh musik lu. Kalau lu juga nggak nyanyi. Kapan kita melayani Tuhan? Senin sampai Sabtu.
bangun pagi, waktu lu struggle baca Alkitab, itu pelayanan. Lo gak ngaco kan? Di otaknya lain, mau show. Di otaknya mau show. Terus udah show bilang ini, gue melayani Tuhan. Gue biasa bangun jam 5 pagi. Dan gue biasa tidur di atas jam 1 pagi. Terus sekarang gue lagi coba bangun jam 4. Puji Tuhan udah gak bisa. Walaupun agak celeng. Jam 5 baru masih seger. Tapi gue coba. Kenapa? Karena Daud berkata begini, aku hendak membangunkan fajar. Daud intinya begini, sebelum ayam bunyi, burung bunyi, sebelum yang lain bunyi, Tuhan dengar suara burung. Itu pelayanan. Pelayanan itu adalah yang tidak dilihat orang. Tapi yang sering kita mau yang dilihat orang. Kita tahu. Oke. Yang ini orang ini rohani banget. Dia cuma bilang, apa yang aku lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Dia bilang minta saham, minta kesembuhan. Wow. Dia pengen dekat sama Tuhan. Lalu Tuhan kasih ya, Tuhan kasih. Nah, cara untuk menyenangkan Tuhan, ini ayat keren. Ayat ke-18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh. Di sini ada yang udah membunuh? Di sini ada yang membunuh? Gue tanya jawab dong. Pokok. Kalau lu nggak bunuh, pasti orang itu. Betul lu nggak bunuh dengan pedang, tapi lu bunuh dengan mulut lu. Gue nggak suka sama dia. Bagus dia nggak ada. Ada dia rese. Membunuh bisa dengan banyak cara. Membunuh itu berarti menghilangkan, right? Menghilangkan. Nah, cuman yang kedua kita menghilangkan nyawa. Mungkin gue baru begini, menghilangkan kehadiran seseorang dan sebagainya. Ya. Lalu dikatakan begini, jangan berzina. Lu mateng ya. Tuhan kalau bilang begini loh, kalau di hukum Musa ketahuan berzina, tarik 8 batu sampai mati. Tapi Tuhan bilang begini, when you look, ketika lu lihat, ya, kamu melihat bening banget, ganteng banget, lu udah berzina dalam hati. Jangan pernah lupa 10 hukum perintah Allah, jangan mengingini yang lu matangkan lu. Jangan berzina. Oh, gua udah gak onani masturbasi. Gak ada ampun. Berat ya. Onani masturbasi itu secara perbuatan. Tapi yang Tuhan bilang, yang rohani aja kena loh. Melihat dan mengingini dalam hatinya, ia sudah berzina. Why? Sebenarnya simpel. Gue doain dia. Gue dari sini. Kalau gue doain dia, berarti gue suka sama dia. Dalam hati gue sayang, gue nyari rohani gue. Ini dia harus jadi. So, apa yang terjadi di alam roh gue itu lagi datang. Dan gue lagi tahu alam gue. Spirit. Pikirannya. Ada demikian juga, when I look at some girl, some woman lah ya, gue udah gak versinya girl ya. Gue lihat, terus gue ngebandingin. Ini sama pilih gue, gue begini, yes. Nah, dia bilang rohnya. Roh gue udah datang ke dia. Gue bayangkan, roh gue udah. Lo aja bisa lihat. Makanya Tuhan bilang, kamu sudah berzina. Apalagi yang melihatnya kayak, wah lu kebayang ya spiritnya gimana tuh lagi berayakin kali. Udah gede ya? Udah gede kan? Udah. Lu ngebandingin ukuran berannya, ini berapa, itu berapa. Oh ini gemuk, ini kurus. Makin detail, you already see. Kemarin Iping bicara, Benny buka dan gue shock banget dan jadi rema. Being a guardian of morality. Before you became a guardian of morality,
one thing ya, yang lu harus perhatiin adalah morality sex lu bagaimana. Begini, juga selama ini yang kita pentingin pakaian, gaya ngomong, bahasanya, homiletiknya, hermeneutiknya, susunan bahannya, tapi kita nggak pernah perhatiin morality sex lu kayak gimana. Genitan, cabul. How come you became a guardian of morality? Sementara musuh terberat, sleeping giant itu adalah lust, nafsu setiap kita. Ini kan cuma pertanyaan, nggak salah sih, cuma nerjemahinnya juga susah. Oke, dah, 4. Jangan mencuri. Curi kemuliaan, udah gue pakai rohani aja ya. Kan gue main musik lebih bagus. Udah ke levelnya gue main di sini, gue harus naik, gue harus pindah. Masuk perkataan ini, kayaknya udah ke levelnya gue dilihat, gue harusnya pindah dong. Suatu malu. Kak Peter, Kak Aksa, Kak Aris, asik di sini. Bilang aja, lu udah burn out, udah gak ada nyawa, udah gak ngerti mau ngapain. Dan juga bilang gini, kenapa lu bisa burn out? Simple, lu gak nyolok, baterai lu habis. Lu jangan nanya kok gimana ngomongin mute, lu tanya sama yang penciptanya. Ya kalau baterai lu empty, ya habis lah. Kenapa sih colok dong? Apa itu nyolok? Gak intiman. Yang kita pentingin gaya sih, bukan intimasi. Yang kita pentingin style musiknya, jenis lagunya, liriknya yang model gimana. Kita bukan pentingin intimasi. Akhirnya semua jadi show. Just another show at the Sunday. Padahal harusnya you semua jadi showcase. Yang Ahok bilang, lu buku yang terbuka yang bisa dilihat. Lu ikut yuk, orang tua lu ngerasain nggak gunanya lu idiot? Atau lu tetap berontak? Nggak ada efeknya. Jangan mencuri. Jangan mengucap saksi dusta, bohong. Ayo yang isi SPT. SPT Indonesia kan lucu kan ya? Isi sendiri. Ya, udah banyak kan pendeta juga nggak ada. Nggak. Ya udah. Nanti lagi. Hormati ayah ibumu. Mateng dah lo. Bubar semua tuh. Coba nilai sikap lu ke orang tua lu berapa? Gue mau tanya, yang masuk kamar duluan siapa? Lu atau nyokap? Atau bokap? Bokap masih lembur, lu udah tidur. Yang nemenin bokap, nungguin bokap balik siapa? Pembantu. Mana attitude lu? Dia kerja buat siapa? Bukan buat pembantu, buat lu. Mau dia galak, mau dia kasar, nggak ada urusan. Dia masih ngidupin lu belum ngidupin dia. Please lah, jangan cengeng lah. Bapak melukai aku. Sesi hati bapak. Gue mau nanya, lu udah kasih apa ke orang tua lu? Lu belum ngasih. Lu nuntut. Come on. Mikir dong. Logis nggak? Hormati ayah ibu. Berapa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini bicara soal apa? Nggak nginjek yang lain. Itu jelek. Itu mah jelek. Itu mah penjilat. Dia berhasil karena ini kasih lah. Lu mau nggak digituin? Ini gampang nih. Ini. Ya, coba. Ini kalau di skor nih, nilai lu berapa? Bisa dapat cum laude nggak? Ya sendiri. Ya amin. Amin kan berarti bisa mau. Bisa mau, bisa udah dapat. Coba. Udah sembuh belum? Amin. Nah itu pusing belum? Jadi udah sembuh atau belum? Amin. Udah selesai. Itu paling susah ngomong sama orang Kristen. Terlalu rohani. Nah, lalu
sesuatu yang cukup luar biasa adalah kata orang 20 baca sama-sama. Shaker 20. 1, 2, 3. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah aku turuti, apalagi yang masih kurang. Wow, biarlah. Lu kebayang nggak? Tuhan shock berat. Wih, semua itu sudah di. Nah, lu gini, Tuhan Yesus kemana-mana muridnya ada nggak? Ada kan? Wakilnya Tuhan Yesus siapa? Petrus. Malah sungguh. Yesus nggak ada, gue yang naik. Gue wakil nomor 1 nih. Ya. Terus waktu Tuhan Yesus bilang, jangan berzina, mengucap saksi dusta, bla 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 bla. Petrus bilang, mantap dah. Gue kan nggak bisa. Gue juga nggak bisa. Sok-sokan tuh. Tetap sama Tuhan. Saya ingat kan, Petrus kan sayangnya kuat banget gitu. Tapi terus dia 20 anak orang muda itu bilang, semua itu telah kuturuti. Kebayang nggak Pak Petrus kayak gimana? Minimal dari lengser deh gue. Abis deh gue. Lu kebayang ya? Dan dengan dia anak muda ini ngomong kepada siapa? Berani nggak kamu ngomong ke Yesus ini? Semua sudah aku lakukan. Apalagi Shakers, para pengerja, berani nggak lu ngomong kayak gitu? Tuhan, mentok. Semua aku udah lakukan. Oh, kalau kita ngomong sama gembala, ngomong sama Kak Peter, ngomong sama kakak, bisa. Tapi bisa nggak lo ngomong sama Tuhan gitu? Kenapa? Karena dia tahu semuanya. Semua sudah aku lakukan. Oh, ini goal gue nih. Tapi gue nggak mau jadi dia juga, karena cerita dia jelek. So, terus Tuhan bilang gini. Jika engkau hendak sempurna, 21, juallah segala milik, berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian apa? Kemudian, saya mau tanya, kalau dia lakukan, dia jual semua, terus dia baru, Tuhan, saya sudah jual semua, dia jadi siapa? Yes. Murid ke-13. Petrus lengser. Selesai ceritanya. Yohanes lewat. Ini muda kaya lagi. Halo. Muda kaya lagi. Rohani. Itu belum. Lu muda. Lu kaya. Sekarang cuma kurang satu. Rohani enggak. Tapi sampai udah rohani pun, udah paling susah tuh ya, menjalankan semua ketetapan firman Tuhan. Tuhan tambahin, jual harta. Secara cepat. Apa sih harta? Hartamu bisa kepahitanmu. Orang kepahitan sama seorang itu hartanya. Gua nggak muka dia. Dia WL, gua kamu jadi sini. Itu harta. Nangkep ya? Lalu harta itu bisa kepahitan, kebencian. Lalu yang kedua, harta itu adalah dosa. Harta yang paling mahal, berarti yang paling lu sayangi. Dosa yang lu gak mau lepasin, itu adalah harta. Kebencian, dosa, itu adalah harta. Tuhan bilang begini. Ini bahasanya keren banget. Ini sebenarnya lagi TFT. Juallah hartamu, lalu berikan kepada orang miskin. For what? Simple. Kamu benci banget sama harta. Kalau kamu ikut Tuhan, ya Tuhan, aku jual harta. Berarti kamu ngampunin harta. Kamu akan jadi berkat untuk orang-orang miskin yang lain. Maksudnya orang miskin apa? Ada lagi yang satu di situ, itu kepahitan sama orang tua. Dia itu miskin dan kamu bisa datang. Gua udah jual harta. Ayo, wah. Nah kalau lu sendiri nggak menang, lu mau bagiin apa? Lu sendiri nggak menang, lu mau sharing apa? Tapi kalau lu menang, lu bisa. Gua berhenti dari rokok. Gua berhenti dari onani masturbasi. Nanti lo boleh baru 2 anak.
sama kenal anak ini. Saya satu anak sekolah minggu kita sekarang berumur 23 tahun. Dia ketemu, jadi singkat cerita hubungan dengan pacarnya sampai sakit, masuk rumah sakit. Oh, marah banget, konyol banget sih. Gara-gara itu cowok nggak mau nikahin lo sampai masuk rumah sakit. Gue datangin ke rumah sakit. I'm waiting for you. Terus ketemu di village, ngopi. Terus gua nggak mau panjang-panjang sih. Udah ciuman. Udah. Lebih dari itu. Udah. Hubungan badan. Berapa kali? Nggak ngerti. Kamu pacaran berapa lama? 5 tahun. Hubungannya? 3 tahun. Pantes dia nggak mau kawin sama lu panas ini. Hati cewek sekali lu kepake selesai seperti itu. Mau ini bening pun aja bilang pulang ngomong sama nyokap bokap. Terus lu datangin ke orang tua cowok, say sorry. Hah? Ya lu yang ngasih. Say sorry. Terus habis itu jangan nikah. Cowok kurang ajar. Kalau mau kawin sama dia, kakak akan datang. Terus ya udah jalanin dulu. Gede di gereja ini. Yang ngajarin firman kakak dan kakak-kakak yang lain di sini. Ngajarin. Juallah hartamu dan ikut aku. 22. Ketika anak muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak harta. Berarti dia lebih pilih enak aja orang mau ngampunin. Kakak nggak tahu, emang gue nggak tahu. Tapi lu pernah disakitin, lu juga pernah disakitin. Lu juga nggak tahu kejadiannya kayak apa. Ikut Tuhan ya, itu nggak bisa setengah-setengah. Kalau tempat ini masih nggak berubah, simple, lu masih setengah-setengah, masih ada yang belum lu kasih buat Tuhan. Lu bilang jual harta lu, apa harta lu? Keengganan, bla bla bla. Oke, ini ayat favorit. Belum kok ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Udah dapat semua? 1 Raja-Raja 19. Gue suka ayat 19. Yuk baca sama-sama yuk. Kita semua tahu ya Elia begitu dahsyat. Katakan amin. Dan waktu Elia fokus on me, waktu Elia dibunuh Horeb, lalu Tuhan bilang gini, lu turun. Dia bilang, gue mau mati Tuhan. Tapi capek nih pelayanan. Bla 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 bla. Semua di antara kita itu pengen mati semua. Ya, Musa juga pengen mati dari padang gurun. Tapi Tuhan bilang begini, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Katakan amin. Tapi kalau lu ngotot terus sama nyokap lu ngotot terus sama bokap lu yang hancur. Itu Tuhan bilang, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan. Nah lalu Tuhan bilang sama Elia begini, turun. Nah nanti ya, turun. Urapi Hazael, urapi Yehu, dan urapi Elisa menjadi penggantimu. Ada 3. Jadi pemuritan itu 3 generasi. 3 generasi. Gue lagi
kayak orang gila sih. Gue udah klop lah, udah cukup lah ya. Gue nggak usah cari, gue udah klop ya. Udah cukup banyak. Tapi gue cari penyakit. Nah, mulai lagi pemuritan dengan anak-anak kelapa gading. Karena pemimpin sebelumnya nggak bisa memuridkan. Jadi setiap minggu udah mulai ngumpul. Lalu gue pemuritan lagi dengan anak-anak 1G. Karena gue bilang gini, harus ada yang jadi berikut. Siapa yang akan bertahan untuk yang berikut? Karena yang gede, los. Lalu kakak akan mulai lagi nanti dengan anak-anak Senayan City. Karena emang kedua desa, gak ada ini lagi. Kayak gak ada kerjaan gitu loh. Tapi buat gue begini, gue butuh pelayanan yang gak ada PK. Gue butuh pelayanan yang gue harus rugi. Muritan 24 orang, udah makan belum? Belum. Udah makan deh. Semurah-murahnya 24 men. Gue mau kasih semua. Katanya sayang sama Tuhan. Tapi waktu gue jadi sentuh ya. Ini me time, ini bobotan. Ini waktunya gue pacaran men. Katanya sih sayang Tuhan. Nah, lalu perhatikan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat. Baca ya. Sedang ia sendiri. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia gua lempar. Sopan nggak? Sopan nggak? Nggak berani. Ya nggak sopan lah, ya kan? Lo lempar gua hajar. Sopan nggak? Gua kasih tahu, seringkali kunci yang Tuhan tunjuk untuk kalian itu orang yang lo nggak suka. Gak ada normanya, gak ada santun-santun. Kayaknya gini, kurang ajar banget sih. Dan lu perhatiin ya, ini ayat gue baru tahun ini loh. Gue 32 kali, 32 coba lihat. Selesai kejadian Wahyu, ini ayat baru kali ini muncul. Perhatiin ya. Ketika Elia pergi ke sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat. Fokus, sedang membajak dengan ini pengusaha orang miskin. Lo tahu siapa itu Elia? Elia itu kagak jelas, rumahnya aja dia nggak punya. Elia itu tidur, mungkin kok Elia itu di Indonesia dia tidur di musola tau. Loh, masih ingat ada seorang janda yang dia bilang gini, dia bilang sama suaminya, kita bangunin kamar yuk. Sewaktu Elia lewat sini, dia nginap aja di sini. Elia itu kere. Lah orang miskin ya kasar lah. Nggak ada. Elia itu rumah nabi kasar. Sebelum makanya dia, lu tahu kan bahasanya dia. Nah, siapa itu Elisa? Elisa itu orang kaya men. Dia punya 12 pasang. Berarti lembunya ada berapa? 24. Satu lembu taruh 20 juta. Lu kaliin. Ini orang kaya men. Orang kaya dilempar. Lah ini jubah orang miskin nih. Wangi bau. Kalau gue dilempar versasi ya mau lah. 3 hari gue sempet. Aduh, nah gini. Ini ya ilah itu jubah. Elia mandi kagak jelas kali, rumah aja gak punya. Dilempar. Terus lu baca selanjutnya apa yang Elisa lakukan? Dia potong tuh lembu semua. Nih. Dia potong terus gandarnya ini, koknya ini dia jadiin kayu bakar. Dalam arti begini, full time man. Dia ikut semua, dia tinggal semuanya. Jual hartamu. Nggak heran pengurapan Elia turun ke Elisa. Tuhan udah bilang di perjanjian baru, anyone who want to follow me, first deny yourself, second pick up the cross. Deny yourself. Gue pengen kaya. Ya udah biar kepengen aja, sama top. Tapi kalau kita kan enggak, kapan waktunya gue?
Begitu, 2016 tahun pembebasan seutuhnya. Yes, gue bebas dari utang, bebas dari sakit penyakit, gue bebas mi. Padahal harusnya Pak Niko itu ngomong, harusnya lu yang jadi pembebas untuk teman-teman lu. Egois ya kita ya. Gue nyanyi Tuhan harus hadir dong. Siapa lu? Gue doa Tuhan harus jawab dong. Gue pelayanan Tuhan harus siapa lu? Yuk balik yuk hari ini. Intimacy. Nah intimacy itu lu harus tinggalin semua. Jual. Tuhan bilang Matius 13, jual hartamu dan ikut aku. Tetapi yang tadi ayatnya bilang apa? Sedihlah dia karena hartanya banyak. Oh Petrus senang banget jadi lengser. Shaker mau setengah-setengah atau benar ada di shaker. Nah, jamkan mata. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come with your heart. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see face to face. I worship you in spirit and in truth. Ucapkan mata. Tuhan, apa yang aku harus lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Tuhan, apa yang aku harus lakukan untuk aku bisa berdua bersama Tuhan? Oh, Rabbashaya, yuk doa. Oh, Rabbashaya. Tuhan mau kalian punya hidup yang seru. Oh, Rabbashaya. Elia seru banget, men, walaupun dia kere. Dia bisa stop hujan, dia bisa turunin api. Wow, Rabbashaya. Tuhan mau hidup yang keren. Makanya Tuhan bilang begini, tunggu di Yerusalem, Roh penolong itu akan turun dan kamu akan terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, yang lo baru punya, baru nilai yang bagus, yang lo baru punya tampang yang keren, yang lo baru punya uang. Tapi kebayang nggak lo punya kuasa? Oh Rabbasya, lo punya kuasa, ada kuasa ilahi. Jadi kita Markus bilang ini, kau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Engkau akan mengusir setan, setan narkoba, setan free sex, homo, lesbi, setan percabulan dan roh jahat itu harus pergi. Padahal kalau kebayang teman-teman kampus lo, teman-teman lo, saudara jauh lo, nangis di pundak lo, dan dia bilang gini, pray for me, doain gua, doain gua. Oh Rabbasya, atau cukup buat kamu punya motor yang bagus, punya tampang yang keren, cukup buat kamu punya kamar sendiri, or you want to be more. Orang kaya muda ini dia datang karena dia tahu
firman, dia rohani, dan dia punya semuanya. Lalu dia berkata, apa yang harus aku lakukan? Tetapi sayangnya dia gagal. Dia gagal sebab hartanya banyak. Siapakah harta kalian? Siapakah harta kalian? Kakak kasih tahu. Adik-adik, minggu-minggu ini adalah minggu Tuhan Yesus sedang mendatangi sahabat-sahabat. Sesudah kebangkitan, 40 hari lamanya Yesus mengunjungi sahabat-sahabat. Dia kunjungin Thomas yang ragu-ragu. Dia kunjungin Petrus. Dia kunjungin semua satu persatu. Dia kunjungin 2 orang yang pergi ke Emmaus. Emmaus ada makam Abraham, dan artinya dia mau balik ke Taurat yang lama. Dengar, Tuhan sedang mengunjungi. Mau tahu nggak siapa hartanya Tuhan? Hartanya Tuhan adalah kalian. Tuhan tak pernah banggain emas. Hartanya Tuhan adalah kalian. Kalau lu bisa tahu betapa bangganya Bapa di sorga punya anak seperti kalian. Mungkin kamu jarang dipuji, tapi dengar, Bapa di sorga bangga banget punya anak laki-laki dan perempuan seperti kalian. Oh, Bapa Syara. Jual harta. Elisa nggak pakai mikir-mikir, dia nggak pakai sharing, dia tanya dulu, rugi nggak ya gue ikut dia? No, dia make up his mind, dia putuskan, aku akan ikut Elia. Oh, Rabas, putuskan hari ini. Yang bisa rubah kalian Tuhan. Kakak nggak bisa promosiin kalian, tapi yang bisa cuma Tuhan. Bukan institusi, tapi pencipta langit dan bumi. Tuhan yang akan munculkan kalian menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa, shakers pada zaman ini. Oh, Ramasyada, asal jual harta. Jangan lagi nggak baca Alkitab. Udahlah, nurut baca. Itu pelayananmu terhadap Tuhan. Bangun lebih pagi. Kasih tahu jam 3 sampai jam 5 pagi itu waktunya Tuhan lagi kangen sama kita. Kalau selesai dari ini kamu mulai bangun jam 3 pagi, walaupun cuma tipis, ingat Tuhan lagi pengen ketemu. Dia lagi pengen dengar suara kamu. Oh, Rabbasya.